warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembelajaran seperti biasanya. Namun, dengan kondisi yang terjadi saat ini, kondisi pandemi, kita tidak diharuskan melakukan pembelajaran tatap muka atau konvensional secara biasanya. Tetapi, itu tidak mengurangi rasa semangat kita untuk melakukan pembelajaran. Kita tetap bisa melakukan pembelajaran melalui virtual atau daring. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bidang kartesius. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita dapat, agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Setelah ada beberapa prasyarat dalam mempelajari bidang kartesius. Ada 4 prasyarat dalam mempelajari bidang kartesius. Yang pertama itu konsep bidang kartesius. Yang kedua adalah koordinat suatu titik pada bidang koordinat kartesius. Dan yang ketiga adalah posisi titik antara titik lain pada bidang koordinat kartesius. Dan yang keempat adalah pemecahan masalah yang melibatkan koordinat kartesius. Selanjutnya adalah kompetensi dasar dalam mempelajari bidang koordinat kartesius. Ada 2 kompetensi dasar. Yang pertama adalah menjelaskan kedudukan titik terhadap bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kompetensi yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Setelah kompetensi dasar, ada indikator pencapaian kompetensi. Ada 4 indikator pencapaiannya. Yang pertama adalah menemukan konsep bidang kartesius. Yang kedua adalah menentukan koordinat suatu titik pada koordinat kartesius. Yang ketiga adalah menentukan posisi titik dengan titik lain pada bidang koordinat kartesius. Dan yang terakhir adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan koordinat kartesius. Baiklah, langsung saja kita ke pembelajarannya, yakni bidang kartesius. Apa sih itu bidang kartesius? Apa yang dimaksud bidang kartesius? Untuk itu, mari kita ulas dan kita pelajari dalam pembahasan kali ini. Dalam mempelajari bidang kartesius, ini sangat banyak sekali manfaatnya. Kita harus mengetahui manfaat dari mempelajari bidang kartesius. Apa aja sih manfaat untuk mempelajari bidang kartesius? Salah satunya, dengan mempelajari bidang kartesius, kita bisa menentukan titik atau letak yang diukur secara akurat atau tepat. Kita bisa menentukan dena, kita bisa membuat dena, dan kita bisa menunjukkan suatu titik di bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Itulah beberapa manfaat dari bidang kartesius. Selain itu, banyak sekali manfaatnya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat gambar berikut ini. Contoh gambar ini merupakan peta dari rumah seorang guru matematika. Ada siswanya yang bernama Afdal dan Rizka. Afdal dan Rizka ini ingin berkunjung ke rumah gurunya, namun mereka belum tahu alamat pasti gurunya tersebut. Gurunya ini hanya memberikan informasi bahwa rumahnya ini berjarak 1,7 km dari Jalan Diponegoro dan 2 km dari Jalan Sudirman. Afdal dan Rizka ini berangkat dari sekolah dengan rute yang berbeda, di mana rute merah adalah rute perjalanan yang dilakukan Afdal dan rute biru adalah rute yang dilakukan oleh Rizka. Saat berjalan, Afdal sampai terlebih dahulu ke rumah ibu guru matematikanya, sedangkan Rizka lebih telat. Apa sih yang menyebabkan kenapa Rizka bisa telat dibanding Afdal? Nah, kasus ini kita bisa selesaikan menggunakan bidang kartesius. Nah, itulah tadi contoh penerapan bidang kartesius terhadap kehidupan kita sehari-hari. Karena kita sudah mengetahui penerapannya, sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih definisinya.
Istilah koordinat kartesius digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf yang berasal dari negara Prancis. Dia bernama Descartes. Sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut koordinat x dan koordinat y, di mana koordinat x ini disebut absis dan koordinat y ini disebut ordinat. Sumbu x ini sumbu yang mendatar atau horizontal, sedangkan y ini sumbu yang vertikal. Untuk mendefinisikan koordinat kartesius diperlukan dua garis berarah yang tegak lurus satu sama lainnya. Menurut konvensi yang berlaku dalam bidang koordinat kartesius ini, ada yang disebut dengan kuadran. Ada 4 kuadran dalam bidang koordinat kartesius. 4 kuadran ini diurutkan mulai dari yang kanan atas yang dinamakan kuadran 1, melingkar melawan arah jarum jam. Pada kuadran 1 ini, kedua koordinat x dan koordinat y-nya itu bernilai positif. Sedangkan pada kuadran 2, nilai x-nya bernilai negatif, y-nya bernilai positif. Pada kuadran 3, nilai x-nya bernilai negatif dan nilai y-nya juga bernilai negatif. Sedangkan pada kuadran 4, nilai x-nya bernilai positif, sedangkan nilai y-nya bernilai negatif. Untuk mengetahui secara lebih jelas bagaimana konsep dari bidang koordinat kartesius, di sini kita sudah menggunakan media GeoGebra. Baiklah, seperti definisi yang sudah kita pahami tadi, bahwa untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah. Dua garis yang tegak lurus satu sama lain, yakni sumbu x dan sumbu y. Ini dinamakan sumbu x dan ini dinamakan sumbu y. Sumbu x ini dinamakan absis dan sumbu y dinamakan ordinat. Sumbu x ini mendatar atau horizontal dan sumbu y vertikal. Karena kedua sumbu tegak lurus satu sama lain, bidang x ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagian ini yang dinamakan kuadran. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Kuadran 1 bernilai positif dan positif. Sumbu x bernilai positif dan sumbu y-nya bernilai positif. Sedangkan pada kuadran 2, sumbu x-nya bernilai negatif dan sumbu y-nya bernilai positif. Pada kuadran 3, sumbu x-nya bernilai negatif dan sumbu y-nya juga bernilai negatif. Pada kuadran 4, sumbu x bernilai positif dan sumbu y-nya bernilai negatif. Pembahasan kedua adalah koordinat suatu titik pada bidang koordinat kartesius. Ketentuan koordinat kartesius yang berlaku menyebutkan titik x yang berada pada sumbu x ini terlebih dahulu diikuti dengan sumbu y-nya. Jadi penulisannya adalah x, y. Misalnya ada terdapat titik-titik. Titik A 5,2, titik B min 2,6, titik C min 5,2, dan D-nya 2,4. Kita akan tahu bagaimana posisinya, bagaimana koordinatnya, dan bagaimana gambarnya, serta bagaimana jaraknya. Tadi sudah ada beberapa titik, ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kita akan mengetahui bagaimana letaknya, bagaimana posisinya, bagaimana koordinatnya, dan bagaimana jaraknya. Yang pertama kita akan mengetahui titik A. Titik A ini bernilai 5,2. 5,2 berarti nilai x-nya adalah 5 dan y-nya adalah min 2. Dengan letaknya itu, cara menentukannya, titik A ini berjarak 5 satuan terhadap sumbu x. 1, 2, 3, 4, 5 dan berada di atas sumbu x. Dan nilai y-nya itu berjarak 2 satuan terhadap sumbu y. 1, 2. Dan berada di sebelah kanan sumbu x. Berarti titiknya ada di sini. Dengan x-nya bernilai positif dan y-nya bernilai positif. Jadi titik A ini berada pada kuadran 1. Selanjutnya adalah titik B. Titik B bernilai min 2,6, di mana x-nya adalah min 2 dan y-nya adalah 6. Dengan posisinya, titik B berjarak 2 satuan terhadap sumbu x dan berada di atas sumbu x. 1, 2, berarti di sini. Sedangkan sumbu y-nya itu
berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan berada di sebelah kiri sumbu Y. Berarti di sini. X-nya itu bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Sehingga titik B ini berada pada kuadran 2. Selanjutnya adalah titik C. Titik C ini bernilai min 5, min 2. Dengan jaraknya 5 satuan terhadap sumbu X, 1, 2, 3, 4, 5. Dan berada di sumbu X. Sedangkan Y-nya itu berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y, 1, 2. Dan berada di sebelah kiri sumbu X. Berarti ini merupakan titik dari C. Titik C, X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai negatif. Sehingga titik C berada pada kuadran 3. Titik D. Titik D ini bernilai 2, min 4. Di mana 2 adalah X dan min 4 adalah Y. Dengan jarak 2 satuan terhadap sumbu X. 1, 2. Berada di bawah sumbu X, berarti di sini. Sedangkan Y-nya itu berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4. Dan berada di sebelah kanan sumbu Y, berarti di sini. Ini merupakan titik D. Dengan X bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Sehingga titik D ini berada pada kuadran 4. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Pembahasan ketiga ini kita akan mempelajari mengenai posisi titik terhadap titik lain pada koordinat kartesius. Untuk mengetahui kedudukan dua titik atau lebih, kita bisa mengurangi kedua titik tersebut terhadap titik tumpu atau pusatnya. Posisi relatif di antara dua titik. Misalnya, titik B terhadap titik A. Jadi, B X1, Y1 dikurangi A X2, Y2 sehingga X1 dikurangi X2, Y1 kurangi Y2 di mana X1 adalah nilai X pada B dan X2 nilai X pada A. Y1 nilai Y pada B dan Y2 nilai Y pada A. Itulah koordinat suatu titik pada bidang kartesius. Pada pembahasan yang ketiga ini, kita akan mempelajari posisi titik terhadap titik lain pada koordinat kartesius. Sebelumnya kan sudah disinggung bagaimana cara mencarinya, yakni dengan cara mengurangi kedudukan titik terhadap titik yang berpredikat sebagai tumpu atau pusatnya. Misalnya ada soal, tentukan titik B terhadap titik pusat A. Titik B terhadap titik pusat A. Kita akan mencarinya. Terlebih dahulu kita tentukan titiknya berapa. Titik B itu bernilai min 2,6. Sedangkan titik A bernilai 5,2. Kita masukkan ke rumus, di mana kedudukan titik B. B X1, Y1 berarti min 2,6 dikurangi titik tumpunya, titik A. X2, Y2 5, min 2 dikurangi X1 dikurangi X2. X dari B dikurangi X dari A, yakni min 2 dikurangi 5. Y1 dikurangi Y2. Y dari B dikurangi Y dari A. 6,2. Jadi titiknya min 2 dikurangi 5, min 7. Dan Y-nya 6 dikurangi 2, berarti 4. Jadi titiknya adalah min 7,4. Nah, itulah tadi pembahasan yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, kita kerjakan lembar kerja yang sudah disediakan. Di situ terdapat masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan bidang koordinat kartesius. Kita cari solusinya dan kita pecahkan masalahnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.